Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat KPU DKI Jakarta, apa kabar? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Senang sekali saya Riki dapat hadir kembali dalam podcast KPU DKI Jakarta. Yuk ngopi dulu, ngobrol pintar, demokrasi untuk pemilu. Untuk Sobat KPU DKI Jakarta yang baru pertama kali menyaksikan podcast KPU DKI Jakarta, saya ucapkan selamat bergabung. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen ya. Sobat KPU DKI Jakarta, perencanaan adalah hal yang sangat penting untuk suksesnya penyelenggaraan pemilu. Karena perencanaan akan menjadi acuan dalam setiap tahapan penting pemilu. Untuk itu diperlukan perencanaan yang matang dan terukur. Saat ini telah hadir seorang yang sangat penting dalam perencanaan tahapan pemilu di Provinsi DKI Jakarta. Beliau merupakan anggota KPU Provinsi DKI Jakarta, Divisi Perencanaan dan Logistik. Mari kita sapa Bapak Sunardi Sutrisno. Halo Pak Nardi. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat datang Pak di podcast KPU DKI Jakarta. Alhamdulillah, selamat datang juga. Ya, siap. Baik, sehat Pak? Alhamdulillah sehat, kan harus selalu tersenyum. Mantap. Walaupun nggak kelihatan. Iya, karena pakai masker ya Pak ya? Iya, betul. Oke, kita mau ngobrol-ngobrol aja ya Pak ya, iya. dalam podcast ini. Silakan ya. Baik, ini Pak, bisa diceritakan nggak Pak pengalaman Bapak sejak menjadi penyelenggara pemilu Pak? Mulai dari mungkin dari anggota KPU Jakarta Barat sampai sekarang sebagai anggota KPU Provinsi DKI Jakarta. Ya, terima kasih Mas Riki. Pagi hari ini kita dalam kondisi sehat, gitu ya. Alhamdulillah sehat ya Pak. Kalau saya terkait dengan penyelenggaraan pemilu, sebenarnya sudah dimulai dari sejak kecil, tapi bukan di penyelenggara. Artinya waktu masih kecil di depan rumah saya, ada orang tua, itu ada TPS yang didirikan. Jadi masa pemilu Orde Baru. Dia sudah pernah bersinggung, tetapi ya itu hanya sebatas melihat saya. Oh iya Pak. Kemudian ketika menjadi mahasiswa, gitu ya, kami tentu sudah mulai dan SMA juga, gitu kan, menjadi pemilih pemula. Jadi tersinggung terkait dengan penyelenggaraan. Tetapi secara aktif ikut dalam proses penyelenggaraan dimulai tahun 99 ketika ada pemilu pertama setelah reformasi, gitu ya. Berarti sebelum Bapak jadi anggota KPU Jakarta Barat udah aktif juga ya Pak? Jadi tapi waktu itu karena kebetulan saya ada di kampus, maka saya terlibat dalam kegiatan relawan untuk memantau kegiatan pemilu tahun 99. Oh iya, 99. Nah, kemudian di tahun pemilu 2004 kami ditunjuk oleh waktu itu PPS, usulan dari RT RW untuk menjadi KPPS, dan waktu itu saya diminta untuk menjadi ketua KPPS di sekitar lingkungan rumah tinggal saya. Kemudian 2007 ketika ada pilkada DKI, kami diminta untuk menjadi anggota PPK dan teman-teman diamanahin menjadi ketua PPK. Oh, jadi ketua PPK. Dari 2007, kemudian tahun 2008 diminta mendaftar di KPU Kabupaten atau Kota Jakarta Barat untuk menjadi peserta di dalam proses rekrutmen anggota KPU Jakarta Barat. Alhamdulillah diberi kemanah dari tahun 2008, kemudian tahun 2013, kemudian ikut tes kembali 2013-2018, kemudian diminta oleh teman-teman waktu itu untuk bisa menjadi ketua KPU Jakarta Barat. 2018 gitu ya, selesai di Jakarta Barat, kemudian ikut seleksi untuk menjadi anggota KPU Provinsi DKI Jakarta. Dengan amanah yang ada sampai hampir 3 tahun gitu ya. Mei ini hampir 3 tahun menjadi anggota KPU Provinsi DKI Jakarta. Begitu Mas Riki kira-kira berjalan terkait dengan penyelenggara pemilu. Berarti pengalaman Bapak di kepemiluan sudah banyak juga ya Pak? Iya. Tidak hanya sebagai anggota KPU di Jakarta Barat, di provinsi, tapi juga pernah jadi KPPS, ketua KPPS, PPK sebagai ketua PPK ya Pak, di tingkat kecamatan. Waduh. Iya. Jadi memang Mas Riki di dalam pemilu yang pernah saya alami, memang tidak hanya cukup hanya sekedar pengetahuan saja, gitu ya.
tetapi juga pengalaman yang penting. Iya Pak. Waktu menjadi ketua KPPS, saya sudah sarjana dan bahkan sudah ngambil S2. Masih kalah dengan ya TP yang sebelah, yang mohon maaf mungkin beliau baru tamat SMA. Kenapa? Karena sudah pengalaman dalam mengelola TPS. Gitu. Nah, jadi memang dalam penyelenggaraan pemilu itu selain juga pengetahuan, pengalaman, juga di sana adalah semangat untuk integritasnya. Harus yang berintegritas ya Pak. Betul. Oke. Baik, Bapak kan kalau di KPU DKI sebagai divisi perencanaan ya Pak ya. Logistik. Ya. Nah, kalau untuk perencanaan ini Pak, apa saja sih Pak kerja-kerja perencanaan dalam tahapan pemilu legislatif ataupun pemilu kepala daerah Pak? Bisa ceritakan Pak? Kami kebetulan diberikan amanah oleh teman-teman mengampu di divisi perencanaan dan logistik gitu ya. Divisi perencanaan logistik ini secara umum tugas pokoknya adalah melakukan perencanaan terhadap pembuatan program ya, dan anggaran dari semua tahapan pemiluan. Perencanaan itu ya ada yang sudah direncanakan oleh KPU RI gitu ya, yang mengacu pada undang-undang. Nah, kemudian kami menjabarkan ya dari program dan tahapan yang telah ditetapkan itu menjadi lebih detail kembali ya, terkait dengan rencana-rencana kegiatan yang akan dilaksanakan di KPU DKI Jakarta maupun dikoordinasikan dengan teman-teman di KPU Kabupaten Kota se-DKI Jakarta. Nah, setelah melakukan proses perencanaan program dan tahapan yang ada lebih detail, lebih rinci gitu ya. Nah, nanti berarti kami bertugas untuk mengawal gitu ya. Artinya mempervisi jalannya tahapan dan kegiatan tersebut agar sesuai dengan yang sudah direncanakan, kemudian mengevaluasi. Nah, jadi secara umum bahwa tugas perencanaan itu dari awal sampai akhir gitu ya harus dapat memastikan semua yang direncanakan itu berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan. Gitu Mas Diki. Berarti nggak cuma di awal tapi dari awal sampai berakhir tahapan ya Pak ya. Karena dalam proses tahapan pemilu itu terutama bagian perencanaan dan waktu-waktu gitu ya, kegiatan anggaran ini kan sering berubah gitu ya, dilakukan revisi. Nah, maka kami bagian perencanaan dan program tentu harus siap setiap saat bagaimana dari hasil evaluasi yang ada, kegiatan yang ada gitu ya, maka dilakukan evaluasi dan akhirnya dilakukan revisi terhadap mungkin anggaran yang ada sehingga nanti semua itu bisa berjalan dengan baik. Baik. Kalau kita kan berbicara pemilu di DKI Jakarta nih Pak, daerah khusus ya Pak, Ibu Kota Jakarta. Tentu ada hal-hal yang unik atau tantangan khusus ya Pak dalam perencanaan pemilu, tahapan pemilu. Itu kira-kira gimana Pak? Apakah ada tantangan atau hal khusus gitu Pak, tantangan-tantangan yang unik yang membedakan perencanaan pemilu di DKI Jakarta dengan di provinsi lainnya Pak? Ya, harus kita pahami Mas Riki, Bapak Ibu sekalian, bahwa DKI ini kan sebagai ibu kota negara, sebagai tempat sorotan semua media dan juga masyarakat keberhasilan terhadap penyelenggaraan pemilu yang ada di Indonesia. Maka tentu memang harus disiapkan betul dengan baik agar menjadi tolok ukur paling tidak bahwa kalau Jakarta sukses, mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi terhadap kesuksesan dari provinsi lain. Nah, memang di dalam proses perencanaan gitu ya, untuk pemilihan maupun juga pemilu di DKI ini, kalau pemilu gitu ya, memang persiapannya harus jauh lebih matang karena apa? Jumlah TPS dan logistik yang digunakan jauh lebih banyak karena pemilihnya banyak, tetapi wilayahnya sangat sempit dibandingkan dengan teman-teman yang mungkin di provinsi lain. Nah, jadi persiapan terkait dengan penempatan logistik gitu ya, itu kan bagian dari proses perencanaan gitu ya. Dan itu jauh lebih bagus karena memang membutuhkan tempat yang mungkin cukup untuk bisa menampung semua peralatan, semua kegiatan-kegiatan yang di dalam proses tahapan baik mungkin di TPS maupun rekapitulasi dan seterusnya. Nah, kemudian juga untuk DKI terutama dengan pemilihan pengalaman yang lalu gitu ya,
terkait dengan pilkada di DKI itu kan isu-isunya sangat berbeda dengan di wilayah lain, maka juga membutuhkan mentalitas kita, gitu ya. Iya. Kemauan yang luar biasa dari diri kita dan tim yang sangat kuat agar nanti goyangan-goyangan itu tidak bisa merobohkan dan meruntuhkan kita, gitu ya. Nah kemudian juga gitu terkait dengan di DKI itu kan ada putaran kedua, pengalaman kita, gitu ya, di tahun 2017. Nah, putaran kedua ini juga membutuhkan perencanaan lebih bagus, lebih baik karena dibandingkan dengan provinsi lain tidak ada, gitu. Jadi membutuhkan program, terus kegiatan, anggaran yang berbeda dengan wilayah lain. Itu kira-kira Mas Di perbedaan uniknya dan mungkin hal-hal yang berbeda dengan provinsi lain. Oke, tadi Bapak sempat menyinggung pengelolaan logistik, Pak. Ya. Nah, jadi mungkin untuk logistik ini tentu perlu perencanaan yang lebih matang, betul, Pak ya, betul, karena kita di DKI Jakarta juga gitu, Pak. Ya. Nah, apa saja sih Pak persiapan yang dilakukan terkait pengelolaan logistik ini di pemilu di DKI Jakarta ini, Pak? Ya, logistik ini kan harus dipersiapkan sedini mungkin dari awal, gitu ya. Karena memang kebutuhan logistik ini kan akan sangat menunjang dan juga sangat menentukan dalam proses kegiatan tahapan penyelenggaraan di TPS maupun juga di teman-teman di PPK, PPS dan seterusnya. Di awal kami tentu gitu ya berdasarkan dari ketetapan yang lain termasuk daftar pemilih dan seterusnya, kami menentukan jumlah kebutuhan gitu ya. Karena memang dalam proses logistik itu kan ada perencanaan kebutuhan gitu ya, kemudian proses pengadaan, nah di situ ada lelang, kemudian proses pendistribusian, gitu ya, kemudian penggunaan dari logistik pada waktu hari H, gitu ya, terus kemudian nanti logistik yang ada digunakan di TPS itu kembali lagi ke PPK dan kemudian melalui PPS, gitu ya, nah kemudian nanti direkap di tingkat kabupaten kota dan seterusnya, gitu ya. Itu kan membutuhkan perencanaan yang harus lebih matang karena memang jumlah logistik di DKI ini cukup besar dan cukup banyak volumenya. Nah selain itu juga gitu ya kegiatan logistik itu kan juga menyangkut persiapan yang harus disiapkan jauh lebih matang gitu ya, karena harus berkaitan dengan stakeholder yang lain, harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Karena terus terang kita akui bahwa kita ini kan tidak punya fasilitas secara mandiri, gudang, bahkan kantor pun juga teman-teman di ad hoc itu tidak punya sendiri. Maka dari awal kita sudah koordinasi dengan stakeholder yang ada, terutama pemerintah daerah, bagaimana kita dipinjamkan gitu ya untuk bisa melakukan kegiatan yang ada di teman-teman di bawah, terutama di hub ketika mungkin rekapitulasi dan pendistribusian. Nah, yang kegiatan yang selanjutnya setelah logistik itu digunakan, gitu ya, maka harus disimpan. Nah, disimpan ini kan ada aturan yang baku di situ, kapan bisa dihapuskan, juga dan kapan logistik itu tetap harus ada di dokumen KPU, gitu ya. Nah setelah itu baru nanti melakukan evaluasi. Nah dokumen-dokumen apa saja diidentifikasi yang bisa dihapuskan dan yang tetap harus dijaga di dalam dokumen KPU, gitu Mas Diki. Jadi banyak juga ya Pak tahapan pengelolaan logistik ini ya Pak. Jadi kan harus kita pahami logistik pemilu ini ada logistik yang naik, gitu ya. Jadi setelah penyelenggaraan tahapan coblosan itu naik namanya. Tapi kalau logistik yang mungkin dari teman-teman dari KPU RI, kemudian distribusikan ke KPU DKI, atau bahkan langsung ke teman-teman KPU kota, kemudian mendistribusikan ke teman-teman PPK, kemudian di PPS, kemudian di TPS. Nah itu namanya logistik turun. Gitu ya. Ada yang digunakan pada saat teman-teman di TPS, ada yang gunakan di PPS, ada yang gunakan di PPK dan di kota DKI sampai KPU RI. Nah ini betul-betul harus rigid karena memang berkaitan dengan dokumen-dokumen dan formulir yang memang harus tepat dan akurat, ya kapan digunakan, gitu ya, kapan didistribusikan dan kapan harus dilakukan penghapusan, gitu. Oke, baik. Nah tadi
Bapak udah menjelaskan Ya. tentang gimana mengelola logistik ya Pak ya. Nah, itu kan secara umum ya Pak dalam Ya. penyelenggaraan pemilu. Nah, kalau untuk di DKI nih Pak, Ya. ada hal tantangan khusus nggak Pak atau yang unik Pak dalam mengelola pemilu ini dibandingkan daerah lain Pak? Iya, setiap daerah punya keunikan atau tantangan yang berbeda-beda. Kalau di DKI dalam proses pengelolaan manajemen logistik gitu ya, tantangannya adalah volume yang sangat besar, sehingga membutuhkan gudang gitu ya untuk menyimpannya dan juga untuk menyimpan sementara sebelum proses dilelang dan dihapuskan. Nah, kalau tempat-tempat yang lain gitu kan, keunikannya mungkin karena jaraknya terlalu jauh gitu ya, maka membutuhkan transportasi yang luar biasa untuk mendukung kita. Kalau DKI ya, kita kalau di dalam proses pendistribusian itu mudah dalam kecuali kalau mungkin pulau gitu ya. Kalau pulau memang ada beberapa kendala karena memang ada TPS yang sangat jauh, maka harus menggunakan heli. Dan helinya itu dibatasi. Artinya setiap heli itu cuma sekian kotak dan setiap heli itu hanya berangkut berapa orang gitu. Nah, ini tantangan tersendiri. Kalau di daratan saja, di selain pulau, saya kira kita tidak terkendala. Kendalanya adalah hanya gudang atau tempat dalam menempatkan gitu ya, baik itu sebelum digunakan maupun setelah digunakan. Oke, baik Pak. Tadi kan kita udah bicara tentang logistik Ya. nih Pak. Ya. Mungkin Sobat KPU DKI Jakarta masih ada yang bingung gitu Ya, Pak. ya. Logistik itu apa sih gitu kan Oh, Pak? ya. Nah, kira-kira untuk memudahkan Sobat KPU DKI Jakarta nih Pak, logistik apa sih Pak yang terkait dengan pemilih gitu Pak, yang mungkin pemilih tahu, oh ini loh contoh-contoh Ya. logistik yang berkaitan langsung dengan pemilih. Ya, logistik itu sebenarnya adalah barang gitu ya. Barang yang digunakan dalam proses pemilihan, baik yang digunakan dalam proses hari hanya gitu, atau mungkin sebelum atau sesudahnya. Tapi secara umum memang logistik itu akan dipersiapkan dalam proses hari hanya. Jadi logistik yang digunakan dalam proses tahapan itu yang paling besar adalah terkait dengan pelaksanaan hari H, yaitu di TPS. Nah, di situ kan ada surat suara. Oh, surat suara termasuk logistik ya, ya, Pak? ada kotak, ada bilik dan perlengkapan lainnya. Terutama adalah formulir dan dokumen yang lainnya yang menunjang dalam proses kegiatan pemberian hak atau suara dari pemilih. Ya. Sekarang kita beralih ke topik yang ini yang agak ringan dulu Pak. Tadi kita udah tahu nih Bapak udah berpengalaman nih 13 tahun sebagai penyelenggara pemilu ya Pak. 2 tahun di KPU Kota Jakarta Barat, terus 3 tahun di KPU Provinsi, dan sebelumnya Bapak juga cerita udah pernah juga aktif sebagai PPK dan KPPS ya Pak ya. Nah, berarti kan Bapak setidaknya untuk sebagai anggota KPU itu udah pernah menyelenggarakan pemilu legislatif sebanyak 2 kali ya Pak ya, dan pemilu gubernur sebanyak 2 kali ya Pak, 2012 dan 2017. Bisa cerita sedikit Pak pengalaman dalam menyelenggarakan pemilu atau pilgub ini Pak yang menarik? Iya, saya kan sebelumnya jadi dosen Mas. Oh gitu ya. Jadi dosen itu nggak ada yang marahin dan mahasiswa pasti nggak berani yang marah, kan? Karena mungkin pasti nilainya akan nggak bagus. Oh gitu. iya. Tapi 2008 saya masuk menjadi salah satu anggota KPU Jakarta Barat. Itu kan membidangi yang pertama dulu 8-9 itu ada di pemungutan dan hitungan suara. Kemudian pada proses pendataan pemilih gitu ya. Itu ada yang protes, ada yang muara, ada yang macam-macam lah begitu ya. Nah itulah yang waduh saya yang dulu nggak pernah dimarahin gitu. Nah ternyata, artinya memang sebagai penyelenggara pemilu tadi saya katakan bukan hanya dibutuhkan kemampuan saja, gitu ya, dan pengetahuan saja, tapi juga mental, gitu ya, mental yang kuat, karena dia harus siap untuk dikritik. Siap untuk diapain saja oleh siapapun, karena kan pemilu ini mengelola orang yang ingin berkuasa, gitu ya. Nah seringkali orang yang berkuasa ini kan mereka
keinginannya adalah sangat kuat gitu ya, dengan kuat, sehingga memang kekuatan itu kadang-kadang seringkali karena kekurang pahamannya ya kita yang disalahkan. Nah, makanya mental itu juga menjadi penting buat kita agar tidak loyo gitu ya. Apalagi memang kita diminta untuk 24 jam siap tempur gitu ya. Nah, maka dari sini berarti kan siap. Saya punya pengalaman waktu pemilu 2013 gitu. Itu jam 3 pagi diminta oleh Pak Ketua DKI untuk rapat dalam membahas terkait dengan temuan Bawaslu adanya PSU. Nah, ditunggu koordinasi dengan teman-teman ad hoc itu jam 9 jam 10 pagi. Nah, makanya itu tantangan luar biasa bagi kami bagaimana mengelola dan memanage ya pemiluan ini 24 jam. Nah, pengalaman saya sempat saya bekerja di swasta, menjadi dosen, dari sales. Itu dibandingkan dengan penyelenggara pemilu sebenarnya jauh lebih berat penyelenggara pemilu. Gitu. Tapi asiknya banyak, gitu ya. Temennya banyak, gitu ya. Kita mengelola orang-orang yang karakternya sangat berbeda-beda, membuat mental gitu tuh kuat, gitu ya. Ternyata menghadapi orang berkuasa itu seperti ini, gitu ya. Jadi kita banyak belajar juga dari mereka punya karakter yang berbeda-beda, tapi alhamdulillah diajak bicara, diajak koordinasi, diajak komunikasi semuanya selesai, gitu ya. Alhamdulillah waktu itu Jakarta Barat sering mendapatkan penghargaan, gitu ya, dengan tim yang ada sangat kompak untuk menjalankan tahapan, gitu Mas. Oke, baik. Tadi mungkin Bapak udah cerita ya gimana pengalaman Bapak. Ya pasti ada suka duka ya Pak ya. Iya. Jadi penyelenggara pemilu ini ya Pak. Nah, boleh cerita Pak. Mungkin tadi sedikit sudah Bapak singgung ya Pak ya, ada suka duka. Mungkin ada yang ditambahin lagi Pak suka dukanya Pak sebagai penyelenggara pemilu Pak. Banyak sukanya ya. Walaupun seringkali suka itu memang harus berbenturan dengan hal-hal keinginan dan tuntutan yang lain. Nah, kita kan sering harus bertemu dengan keluarga, gitu ya, sering pulang. Tetapi pada saat tahapan yang begitu berat, itu seringkali harus tidur di kantor, gitu ya, harus menyelesaikan kegiatan 24 jam dan seterusnya. Duka itu menjadi sesuatu yang suka, gitu ya, karena memang tantangannya luar biasa. Kalau bisa menyelesaikan, gitu ya, persoalan tersebut. Awalnya kita mungkin merasa begitu ya, berduka, nggak senang. Tapi ketika tidak kesenangan itu selesai, gitu ya, tahapan itu selesai, persoalannya selesai, wah itu luar biasa. Jadi kesukaan dan kesenangan itu menjadi luar biasa karena tantangannya sangat luar biasa. Jadi suka duka di KPU itu menjadi bagian ya terintegra di kita, karena kekompakan, kebersamaan di antara tim yang ada itu menjadi penting. Gitu. Oke. Kalau untuk yang sampai sekarang Pak, pengalaman yang masih berkesan nih Pak selama Bapak jadi penyelenggara pemilu yang nggak bakal lupa nih kalau kejadian-kejadian ini, ada nggak Pak? Banyak Mas Riki ya. Ya, karena kan itu tadi berbagai pengalaman yang sempat saya jalankan menjadi profesi apa saja, gitu ya, tantangan di KPU itu sangat luar biasa. Jadi membentuk karakter, gitu ya, membentuk perilaku itu sangat luar biasa. Jadi membentuk mental kita itu ya harus luar biasa, dan terutama adalah kesabaran dan keikhlasan, gitu ya. Kita diomeli orang lain harus sabar dan ikhlas, gitu ya. Sering diomelin ya? Sering sekali kan, namanya penyelenggara, gitu ya. Tetapi kita sabar. Nah, baru kita jelaskan, ya, beritahu dan seterusnya, ini ya mengerti dan seterusnya. Mungkin Mas Riki dan teman semuanya, Bapak sekalian, ya, para pemirsa paham betul pemilu atau pemilihan tahun 2017 bagaimana tantangan penyelenggara, isu dan seterusnya. Tapi alhamdulillah selesai juga, puji syukur saya juga, karena itu berkat komunikasi dan juga personal kita dipercaya untuk melaksanakan tahapan ini dengan penuh dengan integritas. Oke, sobat, kita sudah berbincang-bincang dengan Bapak Sunardi tentang pengalaman beliau selama menjadi penyelenggara pemilu. Pak Sunardi juga menjelaskan berapa pentingnya perencanaan dalam pemilu, dan kita jadi tahu perencanaan yang baik adalah setengah dari keberhasilan.
Karena jika gagal dalam perencanaan, berarti kita telah membuat rencana untuk kegagalan. Pak Nadi, terima kasih ya Pak sudah meluangkan waktu untuk hadir berbagi ilmu dengan podcast kita kali ini. Baik Sobat KPU DKI Jakarta, demikianlah bincang-bincang kita kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan podcast KPU Provinsi DKI Jakarta. Semoga podcast kali ini dapat menambah wawasan dan manfaat bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Dan jangan lupa terus saksikan podcast KPU Provinsi DKI Jakarta berikutnya dengan pembicara dan materi yang tidak kalah menarik dengan yang hari ini. Sekali lagi terima kasih, saya undur diri. Yuk ngopi dulu. Ngobrol pintar, demokrasi untuk pemilu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.